Polemik soal keberadaan makam Habib Hasan Bintu Habib Yahya yang diklaim sebagai KRT Sumodiningrat di Lamper Kidul, Kota Semarang. Sampai saat ini belum menemui titik terang penyelesaiannya. Bahkan pemerintah Kota Semarang sendiri terkesan membiarkannya. Padahal Pemkot sendiri turut mendukung pembangunan makam tersebut. Bahkan makam Habib Hasan Bintu Habib Yahya yang diklaim sebagai KRT Sumodiningrat dijadikan salah satu ikon wisata religi di Kota Semarang. Di samping makam Kiai Haji Soleh Darat dan makam Ki Ageng Pandanaran. Ini tentunya sangat ironis. Di tengah kontroversinya, belum ada itikat dari pemerintah atau pihak terkait untuk meluruskan sejarah makam tersebut. Padahal makam dengan status keasliannya dan sejarahnya yang kontroversial berpotensi melahirkan disinformasi dan misinformasi yang bisa menyesatkan banyak orang, khususnya para peziarah di makam tersebut. Gugatan dari Trah Mataram dan Prof. Peter Carey yang meneliti soal sejarah Jawa selama kurang lebih 40 tahun diabaikan begitu saja. Padahal Profesor Peter Carey secara terang-terangan menantang pihak manapun termasuk Habib Lutfi bin Yahya untuk membuktikan dengan fakta dan data bahwa makam yang mulanya disebut makam Mbah Keramat Jati itu sebagai makam Habib Hasan Bintu Habib Yahya atau diklaim sebagai KRT Sumodiningrat. Karena dari data dan bukti manuskrip dari sumber-sumber yang terpercaya tidak ada yang bertentangan dan sama menyatakan bahwa KRT Sumodiningrat itu meninggal di Yogyakarta. Salah satunya diceritakan dalam babat bedah ing Ngayogyakarta. Di situ dijelaskan secara detail proses kematian KRT Sumodiningrat yang terbunuh karena sergapan serdadu Inggris dan pasukan Mangkunegaran. Dan jasad sang panglima perang dibawa dan dimakamkan di makam Jejeran Bantul, sekitar 10 km dari Keraton Yogyakarta. Dan makam itu tidak pernah hilang, sampai sekarang masih ada terawat. Bahkan ada juru kuncinya. Dan yang jadi pertanyaan Trah Mataram dan ahli sejarah, sejak kapan KRT Sumodiningrat punya nama lain sebagai Habib Hasan Bintu Habib Yahya? Tidak ada data dan fakta yang menunjukkan hal tersebut. Jadi jelas dari segi data dan sumber manuskrip keliru jika ada pernyataan yang menjemput bahwa makam KRT Sumodiningrat itu ada di Kota Semarang. Saya pun coba menggali informasi lebih soal riwayat makam yang diklaim sebagai tempat persemayaman KRT Sumodiningrat di Kota Semarang dengan mengunjungi dan berziarah langsung di makam tersebut. Setelah berkunjung ke makam tersebut, saya sadar ternyata polemik makam KRT Sumodiningrat, meskipun sudah dibantah dengan data yang akurat oleh ahli sejarah maupun Trah Mataram langsung, tidak terlalu berimpak di masyarakat. Buktinya ketika saya ke sana, saya masih menemui banyak peziarah. Bahkan saya berpapasan dengan para peziarah yang mereka datang menggunakan bus pariwisata. Ini sekali lagi ironis. Saya pun mencoba menemui warga sekitar untuk menanyakan perihal riwayat makam tersebut. Salah seorang warga yang saya tidak menyebut identitasnya mengaku tidak tahu menahu soal sosok yang dimakamkan di makam tersebut. Dia hanya tahu bahwa makam itu sebagai makam Mbah Keramat Jati, sesuai kepercayaan masyarakat sekitar juga. Jadi sebelum dibangun makam yang megah dan dilabeli sebagai Habib Hasan Bintu Habib Yahya alias KRT Sumodiningrat, warga sekitar mengenal makam itu sebagai makam Mbah Keramat Jati. Ketika saya tanyakan siapa Mbah Keramat Jati, warga itu pun mengaku tidak tahu menahu perihal sejarahnya. Kalau dia adalah tokoh penting di zamannya, tentunya berita tentang kebesaran tokoh tersebut diketahui dan diceritakan secara turun-menurun oleh warga sekitar. Nyatanya ini tidak. Warga hanya meyakini bahwa itu makam keramat, yang mereka menyebutnya makam Mbah Keramat Jati, tanpa mengetahui riwayat atau asal-usul yang sungguhnya. Saya kemudian memancing, menanyakan kondisi makam Mbah Keramat Jati sebelum dibangun seperti sekarang. Warga itu membenarkan bahwa di situ dulu ada makam, tapi tidak tahu makam siapa. Komplek makam itu tumbuh pepohonan jati yang menaungi makam tersebut. Saya pun menduga, sesuai kebiasaan masyarakat kita yang suka menamai suatu dengan kondisi di lingkungannya. Mungkin saja mereka lantas menamai makam
atau yang diyakini sebagai makam karena belum terverifikasi juga apakah di dalamnya itu ada jasad atau tidak, dengan sebutan makam Mbah Keramat Jati, dengan asumsi itu makam keramat yang di situ ada pohon jati yang menaungi. Kalau dengan ilmu cocok logi ini masuk akal. Yang tidak masuk akal itu dari makam Mbah Keramat Jati yang tidak diketahui asal-usulnya ini kemudian berubah menjadi makam Habib Hasan bintu bin Yahya. Dan jelas yang memberi nama itu bukan warga sekitar, karena warga sekitar tetap meyakini bahwa makam itu makam Mbah Keramat Jati. Nah, kenapa warga sekitar tidak menentang pembangunan makam tersebut, meski mereka tak yakin bahwa itu makam Habib Hasan bintu bin Yahya? Lagi-lagi jawaban itu tersirat dari jawaban warga yang sempat saya wawancara itu. Warga itu mengungkapkan, sejak dibangun makam Habib Hasan alias diklaim sebagai KRT Sumodiningrat, kampung itu menjadi lebih ramai dan dikunjungi banyak peziarah. Bahkan pada saat-saat tertentu diadakan hall atau pengajian yang menguntungkan bagi warga sekitar, terutama dari sisi ekonomi, karena mereka bisa memanfaatkan keramaian para peziarah untuk berdagang atau berjualan. Lagian siapa yang berani menentang pernyataan Habib Lutfi, sosok ulama yang disegani di masyarakat dan dipercaya sebagai keturunan Nabi. Lagian sosok Mbah Keramat Jati belum bisa dipastikan benar-benar ada orangnya sesuai dengan fakta sejarah, atau mungkin saja tokoh fiktif, sehingga memang tidak ada keturunannya di situ. Karena itu tokoh yang belum tentu ada dan tentu saja tidak ada keturunannya di situ. Jadi tidak ada pertentangan ketika datang orang dari luar, apalagi tokoh besar, yang mengklaim ini makam kakek mereka. Ibaratnya ini makam tak bertuan, jadi siapapun bisa mengklaimnya. Nah, yang jadi persoalan kemudian ini kan karena dialiaskan KRT Sumodiningrat. Kalau itu hanya diklaim sebagai makam Habib Hasan bintu bin Yahya, mungkin tidak akan menimbulkan polemik, meskipun misalnya itu palsu atau tidak ada sumber yang memverifikasinya. Nah, ini malah diklaim juga sebagai KRT Sumodiningrat, yang jelas-jelas beliau ini tokoh besar di zamannya, paling maha perang Hamengkubuwono, yang disegani kolonial karena keberaniannya. Makanya beliau menjadi target pembunuhan, sampai dikerahkan banyak pasukan gabungan dari serdadu Inggris dan pasukan Mangkunegara untuk melumpuhkan Sang Panglima. Banyak sumber sejarah dan manuskrip yang menuliskannya, dan memori soal sejarah KRT Sumodiningrat ini masih tertanam pada anak-anak bangsa dan Terah Mataram khususnya. Ya, ini tentunya blunder, ini kesalahan fatal. Kalau orang Jawa itu istilahnya kekendelen kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai atau membuat makam KRT Sumodiningrat dengan versi yang lain, dan pasti akan digugat. Dan kita memang sangat menyayangkan ya, kenapa polemik makam KRT Sumodiningrat di Kota Semarang ini tidak menjadi perhatian dari pemerintah Kota Semarang atau Pemprov Jawa Tengah yang juga berkantor di Kota Semarang. Semarang juga kota pendidikan, masyarakatnya juga rata-ratanya berpendidikan dan melek informasi. Tapi saya heran kenapa polemik makam Habib Hasan bintu bin Yahya yang diklaim sebagai KRT Sumodiningrat ini tidak menjadi diskursus yang ditarik di perguruan tinggi di Kota Semarang khususnya. Padahal banyak kampus di Kota Semarang, baik itu negeri maupun swasta, yang di dalamnya ada program studi atau jurusan sejarah maupun jurusan dakwah atau komunikasi penyiaran Islam di kampus Islam, misalnya UIN Wali Songo Semarang. Banyak akademisi, baik dari mahasiswa sampai tingkat profesor, yang konsentrasi di bidang tersebut. Tapi kenapa ini tidak jadi diskursus akademik? Apakah mereka tega masyarakat terus dicekoki oleh informasi-informasi yang tidak bisa divalidasi kebenarannya, yang hanya dilandasi dengan doktrin-doktrin halu yang tidak berdasarkan pada fakta? Mau dibawa kemana generasi bangsa ini jika tidak ada yang berusaha meluruskan misinformasi sejarah yang berpotensi membuat jati diri bangsa berubah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.